asmara, yang mana aku bakal bilang gimana sih asmara kamu di akhir-akhir tahun 2024 ya. Kamu sudah melewati berbagai macam hubungan, atau kamu melewati berbagai percintaan, kamu melewati sakit hati dan sebagainya, kamu melewati yang jatuh cinta atau bahkan masih ada di antara kamu yang masih baik menjalani hubungan dengan baik ya, hubungannya masih berjalan dengan baik, atau yang sudah putus. Nah, ini resonat atau tidaknya adalah tergantung bagaimana kalian bisa menyikapinya ya, buat teman-teman yang bisa menyikapinya, karena di sini bersifat general reading dan mungkin bersifat timeless juga ya, karena kan kapanpun kamu melihat video ini itu berlaku untuk kamu, dan memang ini ditujukan untuk percintaan di akhir-akhir 2024. Nanti aku akan menarik energi-energi dan bagaimana percintaan kamu sebelum-sebelumnya, mungkin di awal-awal tahun 2024. Nanti bakal ketemu titiknya bagaimana di akhir 2024 gitu. Atau bisa nanti persiapan bagaimana nanti resolusinya di tahun berikutnya kayak gitu. Oke deh ya, daripada menunggu lama, aku bakal mencoba membacain satu deck aja di general reading. Oke, kita mulai ya. Ini mencangkup atau mengandung tema percintaan di akhir-akhir 2024. Percintaan asmara kamu di akhir 2024. Nggak terasa ya, 2024 sudah mau berganti tahun ya. Di The Emperor ada Seven of Wands. Ini sebenarnya merupakan kartu yang amat kelihatan baik ya kartunya. Di dalam memulai sebuah hubungan pada waktu itu ya. Di saat itu kamu tuh sepertinya ya sempat jatuh bangun, sempat mengalami sedih, gundah gulana, terus kamu tuh seperti tertekan, kamu mencintai seseorang, kemudian kamu juga pernah merasakan sakit hati, kamu juga yang sempat mencoba untuk tegar kembali, itu sudah kamu lakukan di tahun-tahun ini ya, entah itu di awal tahun, di pertengahan tahun, maupun di akhir tahun, menjelang akhir tahun, atau ya berbau-bau mau ke akhir tahun ini ya. Kamu sudah melewati semuanya kalau terlihat di sini. Namun di saat itu pun kamu pun pernah merasakan gundah gulana, sakit hatinya udah kamu lewati semuanya. Kamu juga sudah merasakan hubungan yang serius, kemudian kamu disakitin, kamu juga pernah mencintai seseorang, kemudian dikhianati, ya kan? Kamu tuh sempat bangkit kembali pada waktu itu. Kamu merasa bahwa aku kuat menghadapi ini semua, aku bisa melewati semua ini, ya kan? Kamu juga adalah seseorangnya yang nggak pernah putus asa gitu, terus mencoba, dan kemudian kamu sempat bertemu lagi dengan
bahkan pertemuannya itu dikenalin sama teman kamu, dikenalin sama, pokoknya dikenalin sama teman kamu, terus kamu juga sempet juga dibohongin juga, bahkan diselingkuhin, bahkan kamu juga pernah merasakan seseorang yang dekat sama kamu ternyata menyukai temenmu juga. Jadi gini loh, dia tuh suka sama kamu, tapi temenmu yang justru ngenalin ke kamu itu justru juga sebenarnya suka. Jadi di sini terjadilah cinta segitiga. Itu pun kamu sudah mengalami seperti itu. Nah, makanya kalau misalnya pernah mengingat hal-hal seperti itu, kadangkala kita sudah lupa ya, atau sudah lupa bagaimana, udah kebal pada akhirnya gitu, udah saking kebalnya tuh ya terulang lagi gitu kejadian-kejadian seperti itu. Terulang bukan berarti karena nekat begitu lagi gitu loh, tapi tetap merasa bahwa aku bisa, seperti aku bilang yang awal tadi, aku bisa, jadi aku tidak perlu berkeluh kesah lagi gitu loh. Jadi sempat move on dan mencari lagi, kemudian disakitin lagi, kemudian merasa sakit. Ada sebenarnya pada saat kamu itu sempat gundah, sempat uring-uringan, tetapi sebenarnya kamu tuh sempat juga menyakiti seseorang juga. Bukan dalam arti kata bukan menyakiti ya, kayak kamu sempat dekat sama seseorang juga, tetapi kamu tidak suka sama dia. Mau nggak mau kamu harus melepaskan dia dong, karena tidak berdasarkan akan cinta, ya kan? Nah, asmara itu yang selama ini kamu jalanin ya, itu belum pada puncaknya, belum kamu menemukan saat-saat dimana kalau itu adalah apa ya, kamu belum menemukan kalau itu adalah apa ya sebenarnya, saat dimana kamu stop gitu loh, aku nggak mau cari lagi dan aku sudah mencintai dia gitu. Ada kata-kata seperti itu, aku sudah mencintai dia dan aku tidak mau mencari lagi. Tapi mau gimana gitu, dia menyakiti kamu, terus kamu tidak mencintai dia, bagaimana bisa diteruskan lagi hubungan seperti itu gitu. Nah, aku akan mencari kartu lagi, mencari tahu gitu bagaimana bulan-bulan berikutnya kamu melewati ini semua. Apa yang kamu lakukan untuk melewati ini semua pada saat itu ya? Apa yang kamu akhirnya kamu lakukan? Ini belum menuju ke saat ini ya, itu masih pada saat itu ya, masih pada saat itu. Aku akan melihat apa sih sebenarnya hal yang kamu lakukan dan harus kamu lakukan. Ya, nih ada 6 of Wands. Ya, kita harus ini dulu deh. Ada 6 of Wands. Ya, ini dimana saat kamu sempat merasakan fresh, lega, entah apa pada saat itu, dimana kamu menemukan titik kelegaan. Mungkin pada saat itu memang kamu lagi sendiri atau lagi jomblo atau lagi ya istilahnya benar-benar belum ada seseorang yang sempat mampir di hati kamu gitu. Mungkin kamu lagi sendiri ya. Ini di sini mungkin pada saat kamu lagi sendiri ini lah kamu mencoba untuk mencari jati diri. Dalam arti kata kamu mencari cara bagaimana supaya hidup kamu lebih tenang dan lebih terfokus dan kedepannya lebih baik lagi. Itu sebenarnya yang ada di dalam pikiran kamu, mencari kesana kemari cara supaya kamu mendapatkan ketenangan hati, ketenangan jiwa kamu, bahkan kamu berpikir mendapatkan soulmate atau seseorang yang itu. Tapi pada saat ini kelihatannya memang kamu tidak terfokus pada asmara nih ya. Untuk ini sepertinya di bulan-bulan berikutnya kamu mencoba untuk
tidak terfokus pada asmara yang kamu merasa bahwa itu terus-terusan menyakiti aku gitu. Aku mencoba mencari sesuatu yang lain lah gitu loh. The Chariot, it's mean kamu mencoba untuk mencari-cari sesuatu yang membuat kamu lebih tenang, lebih nyaman, lebih asik, lebih fresh, dan membuat dan berdamai sama hati kamu, terus mencoba untuk bisa membahagiakan kamu sendiri gitu, kayak nge-refresh atau menghealing diri kamu sendiri, walaupun agak sulit ya pada saat itu, sulit gitu, tapi tetap mencoba untuk bagaimana supaya aku tidak terpengaruh atau tidak terlalu tenggelam atau terperosok atau terlalu dalam memikirkan hal-hal yang sudah lewat gitu loh. Nah, kamu mencari-cari sesuatu yang sekiranya bisa membuat kamu lebih tenang, lebih nyaman. Nah, ya benar-benar the world itu ya udah, kamu mencoba mencari segala sesuatunya, kamu mencari kehilingan dalam diri kamu setiap saat, setiap waktu, bahkan obrolan dengan apa ya istilahnya, ketika kamu ngobrol sama teman by chat atau ketemu, kamu mencoba agar topiknya itu membuat hal-hal yang menyenangkan, bukan hal-hal yang menyedihkan. Misal lagi ngobrol nih, ya udah kamu pinginnya ngobrol sesuatu yang menyenangkan aja lah, nggak perlu yang sesuatu yang sedih, sesuatu yang bikin gundah, sesuatu yang bikin kepikiran atau teringat kembali masa lalu kamu yang menyedihkan, yang bikin kesel, emosi. Nah, kamu mencari detik-detik di mana kamu bisa menemukan sesuatu yang bisa menyenangkan hati kamu perlahan-perlahan gitu loh. Itu hal-hal yang udah kamu coba lakukan sih ya. Kalau dilihat di sini benar-benar kamu mencoba untuk mencari hal-hal yang menyenangkan di dalam diri kamu. Makin kesini itu makin kesini, akhirnya kita mendekati ke tengah, ke ini ya, ke akhir-akhir tahun ini. Ini sepertinya sudah mencapai hal yang lebih baik ya. Jadi intinya nih, energi di sini apa ya? Energi di sini kamu sudah mulai melepaskan diri dari sesuatu yang merenggut kamu menjadi hancur gitu. Kamu tidak mau sampai hancur, dan untungnya tidak sampai benar-benar hancur ya. Di sini kamu bisa mengatasi semuanya, walaupun pada saat itu kamu bisa mengatasi, tapi kamu belum mau menyerah, dan pada akhirnya bertemu orang dan akhirnya disakitin lagi. Nah, akhirnya kamu mulai menyadari bahwa cinta itu sangat menyakitkan. Kamu mulai menyadari bahwa hubungan aku selama ini kok lama-lama tuh bikin aku kayak terpuruk, bikin aku tuh jadi lupa segalanya, bikin aku tuh kerjaan jadi terbengkalai dan sebagainya. Nah, kamu sekarang sudah mulai ini ya, sudah mulai maju, kamu sudah mulai berusaha, kamu sudah mulai mencari kesibukan ya, kamu sudah mulai mencari ada high priestess, kamu udah mulai mencari celahnya bagaimana kamu bisa lebih maju, lebih berpikir positif. Nah, di sini ada kemajuan, bener-bener udah ke arah kemajuan ya. Diri kamu udah kelihatan udah menuju ke arah kemajuan, yang mana ingin mencoba melupakan sesuatu, Six of Cups ya. Hal-hal lain kamu di sini kelihatan bahwa kamu sudah mulai merenungin segala sesuatu, mengingat yang dulu kamu begini. Nah, dengan mengintrospeksi, kamu sudah mulai introspeksi diri kamu nih. Gue udah mulai mengintrospeksi diri. Kamu sudah mulai introspeksi lah dari awal. Oh, gue kesalahannya di sini ternyata. Kenapa gue bisa jadi begini? Kenapa begini? Kenapa gue harus begini? Gitu. Pada akhirnya kamu berpikir bahwa ya inilah yang harus gue lakukan, yaitu mencari sesuatu yang membuat hati kamu senang, mencari sesuatu yang menguntungkan, mencari sesuatu yang menghasilkan. Itulah akhirnya kamu mencoba untuk berkarya, mencoba untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat
yang menghasilkan uang gitu, karena kamu perlu uang juga kan untuk hidup kamu, untuk mungkin untuk keluarga, dan kamu memikirkan hal itu juga, karena bagaimanapun juga kita akan kembali pada keluarga kan. Jadi sebesar-besarnya masalah kita pasti akan bercerita ya pada siapa, sanak keluarga kita, mungkin kakak, adik, atau orang tua. Jadi kamu tuh terfokus pada itu sekarang, jadi kamu lebih memikirkan hal itu. Jadi mau nggak mau kamu akan ya larinya pasti ke mama atau ke papa, pasti cerita begitu, atau ke orang tua ya, atau ke kakak misalnya. Cerita pada kakak bahwa iya, satu-satunya cara ya cerita, bukan ke orang yang salah. Kamu berpikir bahwa ya mau nggak mau gue harus ceritanya ke kakak atau adik gitu, orang yang lebih dekat, jadi lebih tenang gitu, lebih nyaman kan, ya kan. Makanya kelihatan dari sini sudah mulai ada kemajuan di kamu, ke arah sini sudah ada kemajuan kelihatan, dan itu ada high practice, memang ada kepandaian kamu untuk berpikir lebih maju. Kepintaran kamu udah mulai muncul, bahwa kamu udah mulai harus keluar dari zona-zona yang memedihkan, menyakitkan ini. Kamu sudah mulai menyadari bahwa kenapa sih gue harus stuck di situ aja gitu loh. Jadi gue memang harus benar-benar sigap dalam menyikapi semua permasalahan ini. Gue bisa, kenapa gue harus diam, gue bisa melakukan ini kok. Gara-gara itu semua gue jadi terbengkalai nih, gue jadi kayak kok terbengkalai dalam arti kata cuman gara-gara itu loh gue bisa melakukan ini, cuman gara-gara itu loh gue jadi lupa sama ini semua. Padahal kalau gue melakukan ini semua itu gue bisa berhasil, gue bisa melakukan ini kok, kenapa ini terlambat gue lakukan. Nah seperti itu hal-hal penyesalan yang sudah kamu pikirkan, udah kamu lontarkan, dan kamu kesal ya. Pada akhirnya kita akan bertemu ke dekat-dekat di akhir-akhir tahun ini ya. Aku akan melihat bagaimana pemikiran kamu di tahun berikutnya ya, di tahun ini, di tahun akhir tahun ini, bagaimana pemikiran kamu di akhir-akhir tahun ini. Karena bagaimanapun perubahan itu diperlukan ya, perubahan itu diperlukan di dalam mencapai kehidupan yang lebih hakiki, lebih mandiri, lebih nyaman ya. Kita hidup itu pengen nyaman ya. Kalau bicara asmara, kalau merasa disakitin terus kan kita pengen keluar dari hal-hal yang itu, kita pengen move on, walaupun sesulit apapun tetap kita pengen move on kan gitu loh. Kamu bagus sudah berpikir bahwa memang gue harus move on, nggak mungkin gue terus-terusan diam di lingkaran itu terus gitu loh. Kita akan melihat bagaimana sih kemajuan kamu sininya gitu loh. Asmara kamu atau kehidupan asmara kamu di akhir-akhir tahun ini bagaimana kelihatannya, apakah lebih baik? Ini memang udah kelihatan lebih baik ya, cuman kita lihat kartu ini di deck berikutnya, apakah kehidupan kamu tuh akan semakin baik ke depannya atau semakin buruk, atau kamu malah pengen diam aja di situ, di titik itu, keluar saja atau tetap di titik itu ya kan. Knight of Sword ini ada benar-benar di Knight of Sword ya, ini ada Knight of Sword ya, ini ada Knight of Sword. Wah berarti kamu benar-benar ada usaha maksimal, benar-benar sudah udah kelihatan ya, benar-benar usaha kamu udah ada ya. Jadi aku lebih lebih tenang bacanya. Kayaknya ada King of Pentacle, kemudian kita lihat ada ya Six of Cup ya. Pencapaian kamu di sini sudah semakin ada kemajuan, dan kamu sudah pengen benar-benar move on dan berontak dan keluar dari semua kekacauan asmara yang tengah kamu. Nah ini ada bottom of the decknya, ada
Eight of Pentacle ya, benar-benar kamu udah berjuang di sini tuh, terus mencoba untuk memperbaiki pelan-pelan, bekerja keras, berusaha, itu sudah nampak di diri kamu kesini ya. Itu benar-benar aku entah kenapa aku ngebacanya tuh kayak ngeliat kamu tuh kayak udah mau berusaha loh. Kamu melihat memang sebenarnya ini masih jauh gitu, kamu merasa kayak kesempatan gue masih jauh gitu, tapi kamu nggak mau berputus asa gitu. Memang kelihatannya kesempatan itu masih jauh kalau kamu menunggu, itu masih jauh, tetapi kamu terus, kalau kamu terus menerobos ya kan, kesempatan itu pasti bisa kok kamu capai ya. Pintu itu sudah terbuka untuk kamu mencoba untuk berjuang, untuk kamu mencoba. Pintu ini sudah terlihat bahwa pintu ini udah siap dibuka untuk kamu bisa masuk ke dalamnya dan kamu bisa keluar dari yang negatif tadi gitu loh. Kamu bisa masuk ke sini dan kamu sudah bisa merasakan bahwa kamu sudah terlepas dari itu semua gitu loh. Dan that's why dicoba dari sekarang. That's why juga di sini ada Knight of Swords, ada dua, benar-benar udah terlihat bahwa sebenarnya usahanya udah ada, kamu sudah, keinginan keras kamu untuk keluar dari itu semua tuh sudah ada gitu loh. Dan di sini ada yang tadi aku bilang bottom of the decknya, memang usaha kamu udah maksimal gitu, terus mau apa lagi, nggak mungkin tidak diwujudkan. Karena apa? Karena usaha kamu sudah benar-benar maksimal ya kan. Untuk mendapatkan keberhasilan, rezeki itu sudah di depan mata ya, sudah di depan mata, sudah menunggu ya, sudah terlihat aura, sudah terlihat energi kamu bisa mendapatkan kenikmatan yang sudah kamu inginin. Mungkin seperti pekerjaan, rezeki di mana kamu bisa merasa lebih tenang ketimbang sebelum-sebelumnya. Nah, ini sudah terlihat di tahun-tahun, di akhir-akhir tahun ini gitu ya. Jadi kalau menurut aku, usaha kamu tuh bener-bener sudah ada di akhir-akhir tahun ini. Maka setelah sudah terlihat bahwa kamu sudah ada usahanya, tinggal menunggu bagaimana kedepannya lebih baik lagi dengan adanya nih. Ini aku taruh sini aja deh ya. Dengan adanya Eight of Pentacles, kamu sudah terlihat bahwa kamu usahanya sudah nyata gitu loh. Kenapa kamu harus berhenti di tengah jalan? Jangan sampai ini sudah kamu kutuk sudah naik, kamu jangan sampai berhenti di tengah jalan. Kamu harus sampai naik sampai atas. Sesulit apapun, mau nggak mau kan kamu berjuang itu sebelum berhasil, sebelum adanya usaha itu jangan pernah menyerah. Terus jalan setapak demi setapak sehingga kamu mencapai ini, pintu itu terbuka dan kamu bisa masuk ke dalamnya, hingga pada akhirnya kamu merasa sudah terlepas dari segala yang pernah membebani kamu ya. Tuh, ada the strength loh. The strength ini mengajak kamu untuk tetap bertahan ya, untuk tetap kuat, untuk tetap meyakini diri, bahwa untuk percaya diri bahwa kamu yakin bisa. Dan kamu memang harus bisa, dan di sini memang pasti bisa gitu loh. Karena apa? Usaha apa sih yang mengkhianati hasil ya gitulah. Jadi kalau udah berusaha apapun hasilnya pasti ada, berusaha apapun hasilnya pasti ada. Tuh, hidup aku harus berusaha gitu loh ya kan. Nah, di sini tuh bener-bener wah, kamu cukup tengah jalan nggak mungkin kamu akan jatuh lagi atau bagaimana. Kalau di tengah-tengah ya harus sampai sana gitu. Nggak mungkin kalau udah di tengah kamu berhenti ya kan. Masa iya kamu turun lagi ya kan. Lebih baik adalah langsung aja tanggung gitu. Kamu harus benar-benar sampai atas. Kalau udah sampai atas itu indahnya akan kamu rasakan gitu loh. Oke, jadi intinya di sini usaha kamu sudah ada gitu. Kamu sudah mau berusaha untuk maju ke depan, tidak mau stuck di situ-situ aja. Aku akan melihat apakah perkembangan di akhir tahun ini bisa mencapai ke tahun depan yang lebih baik lagi. Apakah kamu mau mau tetap
membayangkan atau mau tetap mencapai resolusi di tahun berikutnya, ya kan? Kita lihat ya, itu memang harus ya. Wow, tuh ini sebenarnya keinginan keras nih. Ada beberapa keinginan keras yang tuh udah jelas ya, udah ada begini, udah ada Four of Pentacles, udah ada The Sun, udah jelas di depan mata, ya kan? Tuh Swords di bottom of the deck tuh, kamu masih sebenarnya masih dilema juga, masih bimbang. Makanya aku tekanin, aku fokusin kamu di sini. Tuh, kamu berusaha bisa masuk, akhirnya tercapailah The Sun ini gitu loh. Kalau kamu sampai di sini aja, kamu tidak akan mencapai ini gitu loh. Kamu terus jalan sampai pintu, kamu akan melihat cahaya terang, dan akhirnya disinilah kamu pencapaian kamu. Jadi pada intinya kalau sudah mencapai ini, ke depannya kamu tuh sudah bisa mudah melangkah gitu. Dengan pencapaian yang berhasil, kamu bisa mudah melangkah ke depan hingga ke resolusi selanjutnya. Di tahun depan kamu bisa lebih baik lagi, di tahun depan lebih baik lagi. Karena segala sesuatunya kalau kamu mandek aja itu nggak akan bisa mencapai apa yang kamu inginin. Itu aja penyakitnya, kalau kamu mandek di tengah jalan ya begitu. Jadi benar-benar ini sudah terlihat. Jadi jangan sampai dilewatin, jangan sampai diabaikan ya. Kalau kamu udah stuck di sini, udah ini nggak akan bisa tercapai. Makanya kalau misalnya itu benar-benar harus terus nih. Pada akhirnya kamu akan mencapai, dan kamu akan meraih matahari, kamu akan meraih kecerahan, kamu akan meraih The Sun ini, kamu akan cerah, kamu akan menyala, seperti bahwa kamu bisa mencapai apa yang selama ini kamu khawatirkan, kamu bisa mencapai apa yang selama ini kamu inginkan ya. Pada intinya, jadi pada akhirnya kegundahan, dilema kamu itu akan terbuang, tersingkirkan oleh sesuatu keberhasilan infinity, ya kan? Nah kayak gitu say. Jadi ini bersifat general reading ya, timeless juga. Jadi pada kapanpun kamu menonton video aku, ini berlaku hari itu juga, ya kan? Apalagi kamu pas banget di 2024 ya. Ininya apa, nontonnya. Jadi oke, terima kasih yang udah watching video aku yang singkat ini. Jadi ini ada 2 deck ya. Pokoknya semoga bermanfaat, sukses buat kamu semuanya. Semoga semuanya sakit hati terobati, segala asmara